pagi, perkenalkan nama saya Elfrita Rosa Berutu, NIM 2530945, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Saya adalah guru agama Katolik di SD 030429 Jambu. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Negeri 030429 Jambu dengan materi Daud Sang Pemimpin di kelas 5. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning serta menggunakan model problem based learning atau PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Oke, apa kabar hari ini? Sehat? Oke, hadir semuanya? Ada yang absen? Enggak. Oke, berdiri dulu semuanya. Kita cek kerapian dulu. Sudah rapi? Bajunya sudah... Buka dulu topinya, Bang. Ayo, biar nampak gantengnya. Sudah rapi semuanya? Sudah? Oke, silakan duduk. Nah, siapa yang tadi pagi di sini sarapan? Semuanya. Biel, sarapan nggak tadi pagi? Sebelum memulai pelajaran kita akan mengawalinya terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang hari ini bertugas memimpin doa? Sini, maju ke depan. Di sini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Patricia, terima kasih. Silahkan duduk. Indonesia Raya. Oke, baik. Silahkan duduk semua. Pakatan kelas. Sama-sama dulu yuk kita baca. Yang nomor 1. Apa itu? Ibu akan membagikan terlebih dahulu ke kalian sebelum kita masuk ke materi pada hari ini. Silakan ditulis namanya di sini. Ibu mau tahu kira-kira sudah sejauh mana ya anak-anak ibu ini paham atau tahu tentang materi yang akan kita pelajari pada hari. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perempuan dan laki-laki diciptakan untuk saling melengkapi. Sebelumnya kelas 3 kalau ibu nggak salah. Kita sudah belajar tentang Daud kan? Dia adalah seorang laki-laki yang berani. Dia mengalahkan siapa yang tentara besar? Goliat. Tanya terlebih dahulu. Menurut kalian, apa sih kira-kira artinya menjadi seorang pemimpin menurut kamu? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan takut. Ayo. Apa arti menjadi seorang pemimpin bagi kamu? Oke, apa Nang? Memberi contoh yang baik. Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian semuanya mampu menceritakan kembali kisah siapa? Daud sebagai pemimpin. Kalian silahkan simak video ini ya. Suatu hari Tuhan bicara kepada Samuel. Samuel, pergilah ke Bethlehem, temui orang yang bernama Isai. Aku telah memilih anaknya menjadi raja yang akan datang. Isilah tabungmu dengan minyak. Samuel menyiapkan minyak seperti yang Tuhan perintahkan. Samuel menuju Bethlehem, mencari anak yang akan menjadi raja selanjutnya. Ketika Samuel tiba di Bethlehem, dia segera menjumpai bapak Isai dan mengundangnya beserta anak-anaknya ke upacara pengorbanan. Bapak Isai membawa ketujuh anaknya hadir. Melihat anak-anak Isai, Samuel tersenyum dengan senang. Yang tertua Eliab tinggi dan tampan. Pasti inilah anak lelaki yang Tuhan pilih menjadi raja. Tetapi Tuhan berfirman,
Jangan melihat wajah dan pikinya. Bukan dia yang aku pilih. Lalu Tuhan menjawab, Ibu mau tanya dulu, video yang pertama yang kalian tonton tadi itu tentang apa kira-kira? Daud diurapi sebagai raja. Siapa yang mengurapi tadi? Siapa? Samuel. Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Daud ini adalah seorang anak dari Isai. Dia seorang pengembala domba. Tadi katanya ketika Samuel datang, dia melihat anak si Isai dan dikiranya mau diurapinya tadi yang pertama karena dia melihat apa? Rupa. Tetapi Allah bilang janganlah melihat rupa. Akhirnya dia memanggil anaknya yang masih ada. Ada anakku satu lagi, katanya kan. Coba panggil dia, kita tidak akan makan kalau dia belum datang. Oke, bagikan LKPD-nya kepada kalian. Nanti di sini ditulis nama kelompoknya ya. Ini kelompok 1. Oke. Di sini ada nanti refleksi pribadi juga. Jadi yang pribadi ditulis secara pribadi ya. Ini untuk petunjuknya. Oke, mana kelompok 2? Oke. Ini untuk kelompok 2. Nama-nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Lalu kelompok 3. Ditulis nama kelompoknya, dengarkan Ibu jelaskan dulu cara pengerjaannya. Dibuka yang pertama itu LKPD 1.1. Udah? Ada sticky note-nya juga. Tunggu. Nanti kalian tempel di situ ya. Ini spidolnya nah. Satu-satu kelompok ya. Tulis namanya. Lalu jawab pertanyaan yang ada di sini. Nanti dipresentasikan di depan. Iya, di situ ayo. Sudah mengerti? Cara pengerjaannya sudah mengerti? Ditulis namanya. Kelompok 1. Ayo, ini kelompok berapa ini? 1. Ini? 2. Ini? 3. Oke, kelompok 1 apa yang mau dikerjakan? Itu. Membuat nomor 1, kelompok 1. Jurnal pemimpin kecil. Kelompok 2. 3. Oke. Jadi kelompok 1, pernah nggak kamu jadi pemimpin? Pengalamanmu. Nah, tuliskanlah di situ pengalaman-pengalaman yang kamu rasakan ketika kamu menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, nah ini majalah. Kira-kira kalau misalnya ada ayat yang kalian suka dari yang tadi kita tonton, dari video itu, dari LKPD-nya ada di situ bacaannya. Ayo, boleh ditulis di situ. Nah, yang ketiga, di sekitar kita, kalian pernah melihat pemimpin? Siapa aja, yuk? Siapa? Pastor, kepala desa, kepala sekolah. Iya, nah, ayah sebagai kepala keluarga kan? Kira-kira kalian sukanya apa yang bisa kalian tiru? Tempel aja nanti di sini. Misalnya ayah bikin kayak hias-hiasan di sini, oke? Mengerti sekarang yang mau dikerjakan? Mengerti? Nggak ada suaranya. Mengerti? Sekali lagi Bu tanya, mengerti? Oke. Sebelum memulai kerja kelompok, kita ice breaking dulu biar semangat. Ayo berdiri. Tangan diputar-putar, peganglah. Digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, tepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah. Sudah ada ditulis namanya? Nama kelompoknya? Ada yang mau ditanya? Ini, ayo tulis. Iyalah,
Iya. Iya. Nggak apa-apa, tulis aja. Bagus, mantap. Kayak gitu pun boleh. Tadi judulnya apa tentang kalian? Jurnal Pemimpin Kecil. Tulislah besar, Jurnal Pemimpin Kecil. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat. Itu nomor 1. Nah, Tuhan tidak melihat. Cepat-cepat, Mang. Asal gitu aja. Udah? Sudah mau siap. Ayo. Tetapi Tuhan melihat. Tetapi Tuhan melihat hati. Oke. Baru mana lagi? Baru bikinlah di sini. Kami mau mengikut Tuhan. Dengan Tuhan kami berani menghadapi tantangan. Kami mau menghadapi tantangan dengan Tuhan. Tuhan. Oke, bikin nomor 2 sekarang. Kalau enggak ini nanti tempel. Ini aja nanti baca langsung. Enggak, Ibu bawa enggak hektar? Oh, ini ada hektar. Nah, ayo. Oke. Tadi agak coret-coret Mang biar nggak nampak kali apa. Biar nggak nampak kali. Bisa dibikin hias-hiasannya loh. Ayo, bisa dibikin hias-hiasannya. Nah, langsunglah ini pindahkan ke sini. Jadi nanti bisa langsung kita buka. Sudah siap ini? Nggak apa-apa. Baguslah. Ya itu dijawab dong LKPD-nya. Tulis dong. Nama kelompoknya siapa? Iyalah. Kelompok 3. Siapa nama-namanya? Tara juga tulis lah. Iya, namanya kerja kelompok. Mana boleh kayak gitu. Jurnal Pemimpin Kecil. 1. Aku belajar berani dan percaya seperti Daud. Pengalaman saya berani berbicara jujur di depan kelas meskipun gugup. Lalu berdoa memohon keberanian dari Tuhan.
2. Menjadi pemimpin saat upacara bendera. Pengalaman saat memimpin upacara bendera, saya takut, tidak bisa, tapi Tuhan menolong saya. 3. Menolong teman yang kesulitan. Pengalaman membantu teman yang tertinggal pelajaran dengan sikap rendah hati seperti Daud yang peduli pada orang lain. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Mereka ini tadi mempresentasikan yaitu tentang apa? Jurnal pemimpin kecil. Katanya mereka pernah menjadi pemimpin, menjadi pemimpin ketika upacara bendera. Saat itu katanya si Nadine gugup, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan apa? Akan apa? Membantu. Ada tuh. Tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Makasih ya. Sekarang kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Maju. Majulah. Langsung presentasikan ini aja. Ayo maju nak. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami dari kelompok 2. Nama anggota kelompok Rini Samosir, Gabriel Simamora, Herliana Simbolon, Gracia Tumanggar. Kami membuat majalah dinding pemimpin cilik. Tuhan tidak melihat seperti manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati kami. Melihat hati. Kami mau mengikut Tuhan. 2. Melawan Goliat dalam diri kita. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama semesta alam. Kita juga bisa mengalahkan rasa takut, malas atau iri dengan doa dan keberanian seperti Daud. Pemimpin kecil di sekolahku. Pemimpin kecil bukan hanya yang memerintah, tetapi yang membantu dan memberi teladan. Oke, jadi di sini mereka mau menunjukkan berani menghadapi tantangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo silakan duduk. Sekarang maju kelompok 3, tepuk tangan kelompok 3. Nah, pilih ayah kami. Masalah, ayah bekerja keras setiap hari. Meskipun cuaca kering, hujan, dan pekerjaan, tantangan yang dihadapi di tempat kerja sangat banyak. Kandang ayam juga pulang. Empat, tindakan yang dilakukan tokoh itu. Ayah tetap bekerja dengan semangat dan tidak pernah mengeluh. Sebelum berangkat, ayah selalu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. pin di sekitar mereka dan mereka memilih siapa? Ayah. Katanya tadi ayahnya itu walaupun capek, pulang malam karena bekerja, dia tetap semangat demi anak-anaknya dan istrinya. Hebat kan? Siapa di sini ada ayahnya? Semua kita ada kan? Hebat nggak? Siapa yang sayang sama ayahnya? Oke, turun tangan. Hasil kerja kelompok kalian, kelompok yang pertama tadi sudah membuat jurnal pemimpin kecil. Mereka pernah jadi pemimpin upacara, mereka menolong teman yang kesulitan, dan juga berani belajar seperti Daud. Kalau kelompok 2, tadi mereka membuat majalah
dinding. Mereka kasih ayat Alkitab. Ini, lalu ditulis slogannya ataupun motonya, saya mau berani seperti Daud. Dan kelompok 3 mempresentasikan pemimpin di sekitar kita dan mereka memilih tokoh ayat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ayo. Oke. Jadi dari pembelajaran kita pada hari ini, kita mengenal Daud, seorang putra bungsu dari Isai. Tapi Allah memilih Daud karena hatinya, karena keberaniannya, dan karena ia beriman kepada Allah. Jadi kita pun, walaupun kita ini masih kecil, kita semua juga dipanggil oleh Allah untuk menjadi pemimpin di rumah maupun di sekolah. Nilai kepemimpinan Daud yang bisa kita tiru. Ini apa? Rendah hati. Apa lagi? Sama-sama dulu. Yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua? Yang ketiga? Berani. 4? 5? Lalu apa lagi? Peduli dan mengasihi. Maka laksanakanlah itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kalian menjawab pertanyaan, Ibu mau tahu, mengevaluasi dulu apa sejauh mana kira-kira kalian sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Kita jawab sama-sama ya. Kita mulai. Nomor 1. Mengapa Allah memilih Daud menjadi raja Israel? Karena Daud beriman, rendah hati, dan taat kepada Allah. Coba kita pilih. Tereng. Oke, benar. Tepuk tangan. Berarti sudah paham ya. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud saat menghadapi Goliat? Oke. Yang ketiga. 3, sorry. Nilai kepemimpinan apa yang bisa kita pelajari dari Daud? Ini sombong? Ini? Enggak? Oh, ini? Teneng. Oke, nomor 4. Bagaimana cara kita meneladani Daud di sekolah? Oke, terakhir. Apa arti menjadi pemimpin yang beriman kepada Allah? Oke, benar berapa kalian? 5. Oke, benar 5. Tepuk tangan. Berarti kalian semuanya sudah memahami pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang sebagai bahan permenungan kalian, dijawab di hatinya masing-masing. Apa kira-kira pembelajaran yang menarik? Apa kira-kira yang menarik dari materi hari ini? Kira-kira menurutmu apa yang menarik? Sudah? Yang kedua, dijawab di hatinya ya. Apa yang kamu ingin ketahui lebih lanjut? Yang ketiga, apakah guru menyajikan materi dengan menarik? Tugasmu di rumah, Ibu memberikan tugas. Di sini ada 10 pertanyaan pilihan ganda. Nanti kapan kita agama lagi? Besok ya? Oke, ini semuanya dikumpul besok ya. Nah, oke, tulis namanya, besok akan kita kumpul. Mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita bernyanyi dulu. Nanti siapa yang bisa pimpin doa penutup? Oh, Nusantara ya.
Oke, semuanya berdiri terlebih dahulu. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Jadilah pemimpin seperti Daud yang berani, rendah hati, dan bertanggung jawab. Silahkan berdiri. Bila roh Allah ada di dalam kukukan. Patricia. Di dalam kukukan menari seperti menari. Sini. Nah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami belajar dengan sehat. Terima kasih Tuhan karena kami sudah belajar tentang Daud, bagaimana bisa menjadi raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang. Makasih ya kalian semuanya. Silakan boleh dikumpul bukunya.